Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahpatin Abdullah dari kelas 12 TKJA atau 12 TKJ 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu routing statik ya. Nah, routing statik adalah konfigurasi jaringan yang diproses menggunakan tabel, kemudian dikonfigurasi secara manual oleh seorang administrator jaringan. Nah, apa sih manfaat routing statik itu dan gimana sih cara kerja routing static routing ya? Router dikonfigurasi oleh networking administrator, dan router yang dilakukan oleh router mengikuti informasi yang ada di dalam tabel routing. Nah, umumnya static routing digunakan untuk melewatkan paket data. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan static routing itu? Kelebihan routing statis itu mudah mendeteksi dan isolasi kesalahan karena manual. Nah, jalur statis lebih aman dibandingkan jalur dinamis. Hal tersebut lantaran statis dilakukan secara manual untuk melakukan konfigurasi ya. Dan selanjutnya lebih kebal dari hacker karena secara manual. Kemudian terpeliharanya bandwidth sebab terus memperbarui informasi router yang diperlukan secara terus-menerus. Kemudian lebih mudah untuk mengirim paket atau informasi sebab sudah mengetahui jalan atau rutenya. Terus beban kerja lebih ringan ya dibanding menggunakan dynamic routing. Hal tersebut lantaran konfigurasi hanya dilakukan pembaharuan sekali saja pada IP tabel. Nah, untuk kekurangan routing statis, yang pertama ya, bila dibandingkan dengan dynamic routing, jenis ini lebih rumit lantaran perlu melakukan konfigurasi secara manual bila routernya banyak ya. Dan yang kedua, konfigurasi secara manual membuat static routing rentan terhadap kesalahan ketikan entry. Terus yang ketiga, ketika satu router down, maka informasi ke router lain akan terhenti atau tidak terjadi pembaharuan. Dengan begitu, kekurangannya tidak ada toleransi kesalahan ya. Dan yang keberapa tadi? Keempat ya kalau nggak salah. Konfigurasi yang secara manual, maka perlu mengetahui semua alamat network yang dituju ya. Terus yang kelima ya, menutup dan membuka jalur dari sebuah paket data. Yang selanjutnya yang keenam, memberikan kita informasi tentang jalur mana yang harus kita lalui oleh sebuah paket. Nah, yang ketujuh, membantu router dalam konfigurasi dari alamat IP. Nah, terus yang kedelapan, mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data ya. Nah, terus dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat ya, memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan dengan adanya komputer yang dilengkapi dengan jaringan, maka memudahkan kita mencari berbagai informasi di mesin pencarian dan berkomunikasi menggunakan jaringan internet. Supaya berjalan dengan lancar komunikasi dan mencari informasi, maka jaringan internet perlu stabil ya. Nah, routing itu merupakan suatu proses transfer dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Dengan begitu dapat dikatakan bila dunia jaringan berkaitan dengan routing. Misalnya, Anda atau kalian ya ingin mengirim paket A ke B,
maka perlu melalui jaringan. Dengan begitu, tugas routing yaitu menjadi jalur tercepat ya untuk mencapai tujuan akhir. Tetapi bukan hanya mencari jalan tercepat, melainkan mencari jalan terbaik hingga sampai jaringan yang dituju. Nah, dalam dunia jaringan ya, ada banyak jenis jaringan. Namun umumnya yang digunakan adalah static routing. Routing statis adalah suatu proses di mana untuk menyeting suatu router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasi oleh networking administrator secara manual ya. Setiap entry tabel yang ada setiap router akan diisi oleh networking administrator yang terhubung ke jaringan serta melakukan penghapusan pada jalur statis ketika topologi berubah. Nah, static routing memiliki peraturan yang sederhana bagi jaringan komputer sehingga bisa diterapkan bagi kalian yang ingin menggunakan jaringan internet dengan skala kecil ya. Jaringan yang sering digunakan lainnya adalah routing dinamis. Dynamic routing merupakan proses di mana secara otomatis router dapat menghasilkan tabel routing berdasarkan router yang terhubung dan lalu lintas. Static routing dilakukan secara manual, sedangkan dynamic routing memiliki protokol yang secara otomatis dapat mengatur router sehingga dapat memberikan informasi terkait koneksi antar router dengan jaringan. Nah, dynamic routing memiliki berbagai macam protokol seperti OSPF atau Open Short Path First. Nah, terus RIP atau Routing Information Protocol, kemudian IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, dan BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, itulah beberapa jaringan yang umum digunakan, yaitu dynamic routing dan static routing. Dari penjelasan saya dapat disimpulkan ya bahwa perbedaan routing statik dan dinamis yaitu dari mekanisme routingnya, di mana static routing dilakukan secara manual yang dilakukan oleh networking administrator, sedangkan dynamic routing memiliki routing protokol yang sudah otomatis sehingga tidak perlu memasukkan entry jaringan baru oleh networking administrator pada setiap router. Nah, static routing bisa digunakan dalam skala kecil, sedangkan dynamic routing cocok digunakan bagi Anda yang memerlukan jaringan dalam skala besar sebab sudah berjalan otomatis tanpa perlu membuat dan menghapus tabel routing oleh seorang administrator ya. Nah, routing statis adalah jenis jaringan di mana memerlukan administrator jaringan untuk memerlukan konfigurasi secara manual. Fungsi static routing untuk membackup ya ketika dynamic routing tiba-tiba mati. Terus dapat mengirim informasi dari protokol satu ke protokol lainnya, serta dapat digunakan ketika cukupnya kecil yang hanya memiliki rute kurang dari 5. Lalu berbagai cara kerja routing statik berikut akan kami jelaskan ya. 3 cara kerja routing statik yaitu router memiliki fungsi utama untuk memberi jalur terkait informasi atau paket. Di setiap router memiliki kemampuan routing, maksudnya router bisa menentukan jalur tercepat maupun jalur terbaik, rute mana yang harus kita lewati sehingga informasi sampai ke tempat tujuan. Router secara pintar bisa mengirimkan paket meskipun itu host pada jaringan lain. Nah, routing statis adalah salah satu jenis routing yang bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi secara manual di tabel routing, sehingga static routing memiliki tabel routing yang dapat dihapus dan dibuat secara manual oleh administrator. Saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan static routing. Routing statik adalah jenis jaringan yang memerlukan bantuan networking administrator ya
untuk mengkonfigurasi secara manual. Mungkin cukup sekian saja video dari saya, Syafruddin Abdullah. Ini juga udah 10 menit. Mohon maaf bila ada salah kata atau tidak dimengerti. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.